Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dan 15 orang lainnya mengambil undian untuk menentukan lawan mereka di babak kedua. Di babak kedua game pertama, Su Yuxiao dari divisi jiwa kuno melawan Jiang Yangcheng dari divisi jiwa kuno. Game kedua, Dongfang Shiki dari divisi jiwa suci melawan Su Junyue dari divisi jimat. Game ketiga, Gekin dari divisi angin dan guntur melawan si Malingro yang juga dari divisi angin dan guntur. Game keempat, Duan Feixiong melawan Sugeki yang sama-sama dari divisi jiwa binatang. Game kelima, Toba Yingying dari divisi berjasa melawan si Malingeng dari divisi angin dan guntur. Game keenam, Feng Qingxin dari divisi formasi melawan Xie Xiong dari divisi senjata. Game ketujuh, Lou Sheng dari divisi jiwa suci melawan Jin Shaohong dari divisi pil. Game ke-8, Luo Rushui dari divisi 5 jiwa melawan Tanyun dari divisi mantan dewa. Setelah 16 orang mengetahui siapa lawan mereka, ada yang senang dan ada yang khawatir, ada yang bersemangat dan ada yang serius. Terutama si Malingheng yang sebelumnya mengancam akan menghabisi Tanyun dan Toba Yingying. Dia saat ini sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa lawannya adalah Toba Yingying. Di sisi lain, Luo Rushui memandang Tanyun dan tersenyum dengan dingin. Tanyun perlahan melihat ke samping ke arah Luo Rushui dengan acuh tak acuh. Di pavilion, Yuan Fengjun berkata, sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa babak kedua game pertama resmi dimulai. Setelah itu, lebih dari 3 juta murid yang menonton di puncak menjadi terdiam. Sebuah keberuntungan besar bagi mereka karena dapat melihat duel para jenius. Su Yuxiao dan Jian Yangcheng menaiki arena. Jian Yangcheng membungkuk dan berkata, "Putra suci Yuxiao, aku percaya bahwa aku bukan lawanmu, jadi aku mengaku kalah." Jian Yangcheng adalah murid langsung Su Liunian, tetapi Su Yuxiao adalah cicit dari Su Liunian. Jadi Jian Yangcheng tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Su Yuxiao melangkah maju dan berkata, "Saudara Jiang, ayo kita kembali." Setelah mereka berdua pergi dari arena, Yuan Fengjun berkata, tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa Su Yuxiao memenangkan game pertama di babak kedua. Su Yuxiao muncul di depan Tanyun dan berkata, "Kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak mati di tangan Luo Rushui." Tanyun mengabaikan kata-kata Su Yuxiao. Yuan Fengjun berkata, sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa game kedua di babak kedua akan dimulai. Sebuah bayangan melesat di arena dan berubah menjadi Dongfang Shiki. Dia bukan hanya putri suci, tetapi juga cucu perempuan kepala divisi jiwa suci gerbang suci, yaitu Dongfang Shangxi. Su Junyue adalah cucu dari Su Daosheng yang merupakan kepala jimat gerbang suci. Dia juga merupakan putra suci. Di pavilion, Dongfang Shangxi melihat ke samping ke arah Su Daosheng. Lalu dia berkata, "Kepala Su, cucu perempuanku ini adalah yang terkuat di divisi jiwa suci. Jadi aku menyarankan Kepala Su untuk meminta cucumu menyerah." Su Daosheng mendengus dengan dingin lalu dia berkata, "Kepala ini juga mengingatkan Kepala Dongfang untuk meminta cucu perempuanmu mengaku kalah. Jika tidak, dia akan hancur." Di arena, pakaian Su Junyue meledak dan auman harimau terdengar. Di bagian dada Su Junyue ada gambar jimat harimau berkepala 2. Jimat itu memberikan kekuatan dahsyat pada Su Junyue. Tanyun sedikit terkejut dan bergumam, "Ini agak menarik. Sepertinya memang ada master jimat yang benar-benar tahu cara membuat jimat yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh Su Junyue." Di mata semua orang, tubuh Su Junyue tiba-tiba menjadi besar dan kuku-kukunya menjadi seperti kuku harimau yang berbentuk seperti sabit. Su Junyue sekarang seperti manusia setengah monster. Dia melesat dan berputar-putar mengelilingi Dongfang Shiki. Kebanyakan para murid yang menonton, mereka tidak bisa melihat gerakan Su Junyue.
Dong Fang Siki berdiri di langit dengan ekspresi serius. Dia memegang pedang di tangan kanannya. Dia menutup matanya, dan kekuatan spiritual menyelimuti tubuhnya. Su Junyue tiba-tiba melesatkan cakarnya ke arah leher Dong Fang Siki dengan sangat cepat. Dong Fang Siki mencoba menghindari serangan itu, namun lehernya tetap terkena cakaran dari Su Junyue. Ketika semua orang berpikir bahwa Dong Fang Siki akan kalah, tiba-tiba pergelangan tangan Dong Fang Siki berputar, dan cahaya pedang putih menebas ke arah Su Junyue. Cahaya pedang putih itu tiba-tiba menjadi bongkahan es, dan membuat Su Junyue membeku. Su Junyue mencoba melepaskan diri dari bongkahan es, namun Dong Fang Siki sama sekali tidak memberi Su Junyue kesempatan. Tubuh Dong Fang Siki diselimuti kekuatan spiritual beratribut waktu. Dong Fang Siki menuju Su Junyue sambil melesatkan cahaya pedang. Karena tidak bisa bergerak, Su Junyue mati terkena cahaya pedang. Su Daosheng berteriak, "Dong Fang Siki, jangan habisi jiwa cucuku." Kemudian, suara acuh tak acuh Dong Fang Sangsi terdengar. Kepala Su tidak mendengarkan peringatan kepala ini, jadi sudah terlambat. "Cucuku, cepat hancurkan jiwa Su Junyue." Begitu 10 jiwa suci milik Su Junyue keluar dari tubuhnya. 10 jiwa itu langsung dihancurkan oleh Dong Fang Siki dengan pedang. Segera, bongkahan es menghilang. Lalu Dong Fang Siki muncul di depan Tanyun dan menatapnya dengan dingin. Di paviliun, Su Daosheng memandangi tubuh cucunya sambil gemetar dan menangis. Selanjutnya, Yuan Fengjun mengumumkan dimulainya babak kedua game ketiga. Sekarang pertarungan dua wanita cantik, yaitu Gekin melawan Sima Lingro. Mereka berdua dari divisi angin dan guntur. Sima Lingro bukan hanya cucu dari Sima Yu, tetapi dia juga seorang putri suci. Tetapi Sima Lingro mengepalkan tangannya ke arah Gekin dan mengakui kekalahan, karena Gekin adalah cicit dari leluhur divisi angin dan guntur. Setelah Gekin memenangkan game ketiga, game keempat Duan Feixiong melawan Sugeki. Mereka berdua dari divisi jiwa binatang. Seperti game ketiga, meskipun Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, dia tetap mengakui kekalahan. Adegan ini membuat para penonton merasa kebingungan. Semua orang tahu identitas Duan Feixiong, tapi tidak tahu tentang Sugeki. Hanya Duan Changqiong dan Duan Feixiong yang tahu bahwa Sugeki adalah keponakan kepala istana jiwa ilahi saat ini, yaitu Sugeyu. Tanyun memandang Sugeki dan bergumam, Duan Changqiong adalah mata-mata yang dikirim oleh Sugeyu. Sekarang Duan Feixiong sangat menghormati Sugeki. Mungkinkah Sugeki ada hubungannya dengan Sugeyu? Ketika Tanyun bergumam, suara Yuan Fengjun terdengar. Game keempat dimenangkan oleh Sugeki. Selanjutnya game kelima Toba Yingying melawan Sima Lingheng. Mendengarkan hal itu, ratusan ribu murid divisi angin dan guntur berteriak, "Putra suci Sima akan menghabisi Toba Yingying." Putra suci Sima, kamu tidak terkalahkan dan berjuanglah untuk mendapatkan peringkat pertama. Sima Lingheng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang terdiam. Dia menatap Toba Yingying dan berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya supaya jangan bertemu denganku, tetapi langit berkehendak lain." Sima Lingheng melirik Tanyun dan berkata sambil tertawa, "Aku akan menghabisi sepupumu." Tanyun berkata dengan santai, "Aku harap kamu tetap tertawa sampai akhir." Tanyun melihat ke samping ke arah Toba Yingying dan berkata dengan keras, "Yingying, habisi dia." Toba Yingying sedikit mengangguk dan berkata, "Kakak jangan khawatir, aku akan melakukannya." Sima Lingheng berkata dengan tajam, "Kamu adalah semut di alam jiwa suci tingkat ke-8. Jangan berpikir karena sebelumnya bisa menghabisi Wubing di alam jiwa suci tingkat ke-9, lalu bisa menganggap dirimu bisa mengalahkan putra suci ini." Mendengarkan hal itu, Toba Yingying menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Teknik Dewara Surgawi, yaitu jalan Dewara Surgawi." Toba Yingying tiba-tiba mengeluarkan aura suci dan murni dari tubuhnya. Dia menghilang dan muncul di belakang Sima Lingheng. Lalu dia menjulurkan jarinya ke arah belakang leher Sima Lingheng. Sima Yu terkejut dan berkata,
Dia cepat sekali. Cucuku, berhati-hatilah. Si Malingheng menoleh ke belakang dan tangan kanannya memegang pedang. Lalu pedang itu dilesatkan ke arah dada Toba Ying. Toba Ying membiarkan pedang si Malingheng menusuk dirinya, seolah-olah dia tidak bisa menghindar. Melihat ini, Shen Subing dan Dante Xuanzong tiba-tiba berdiri di paviliun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Toba Ying yang terlihat kuat ternyata akan sangat lemah di depan si Malingheng. Shen Subing berteriak dengan cemas. Si Mayu membelai jenggotnya dan berkata, "Kepala berjasa, berhenti berteriak. Cucuku menusuk jantung Toba Ying dengan pedangnya. Dia pasti akan mati." Para murid divisi angin dan guntur berteriak, "Putra suci si Malingheng benar-benar luar biasa. Toba Ying terlalu lemah." Di puncak gunung, hanya ada 3 orang yang tampak sangat tenang. Ketiganya secara alami adalah Tan Yun, Mu Mengyi, dan Song Xiao. Karena mereka tahu bahwa Toba Ying adalah reinkarnasi dari penguasa ras dewa surgawi. Ras dewa surgawi sendiri hampir dikatakan abadi. Di arena, si Malingheng menatap Toba Ying yang kepalanya tertunduk di depannya. Si Malingheng berkata, "Toba Ying, kamu hanyalah semut. Apakah kamu pikir bisa menghabisiku seperti halnya kamu menghabisi Wubing?" Tanpa menunggu si Malingheng selesai berbicara, Toba Ying tiba-tiba berbicara, "Ya, gadis ini akan menghabisimu dengan mudah, seperti aku menghabisi Wubing." Semua orang menjadi ketakutan ketika mereka melihat Toba Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap si Malingheng dengan senyuman. Toba Ying mengelurkan jarinya dan menekan tangan si Malingheng. Si Malingheng berteriak dengan kesakitan, "Aku telah menusuk jantungmu, tetapi bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" Tangan kanan si Malingheng yang memegang pedang hancur berkeping-keping. Toba Ying menarik pedang yang menembus dadanya. Lalu pedang itu diayunkan ke arah kaki si Malingheng. Si Malingheng menangis kesakitan. Lalu Toba Ying menusuk jantungnya. Mata si Malingheng menunjukkan kebingungan, keengganan, kemarahan, kepanikan, dan keputusasaan. Dia bingung mengapa Toba Ying baik-baik saja. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya si Malingheng mati. 10 jiwa suci si Malingheng keluar dari tubuhnya dan berkata, "Aku mengaku kalah." Toba Ying mengabaikannya dan melemparkan pedang yang menghancurkan 10 jiwa suci itu. Adegan ini membuat semua orang terdiam karena terkejut. Di paviliun, si Mayu berteriak, "Tidak, cucuku si Malingheng." Di puncak gunung, si Malingro menangis berteriak sambil meneteskan air mata. Si Malingro mengepalkan tangannya erat-erat. Dia memandang Gekin dan berkata, "Kakak G, dalam duel berikutnya, jika kamu bertemu Toba Ying, tolong bantu aku menghabisinya." Gekin berkata, "Adik perempuan, jangan terlalu sedih. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan menghabisinya." Ratusan ribu murid dari divisi angin dan guntur juga menangis. Di arena, Toba Ying menatap mayat si Malingheng. Lalu dia berkata, "Kamu tadi mengatakan akan menghancurkan tubuhku. Sekarang aku akan menghancurkan tubuhmu." Setelah itu, Toba Ying melesat dan muncul di depan Tan Yun dengan senyuman manis. Pada saat ini, Dante Xuanzong menatap Toba Ying dengan kaget. Dante Xuanzong menemukan bahwa luka di dada Toba Ying yang baru saja ditusuk oleh pedang sekarang sudah tidak ada. Dante Xuanzong bergumam, "Teknik macam apa yang digunakan sepupu Yuner? Dia baru saja tertusuk pedang si Malingheng, tapi dia seperti tidak terluka." Ketika Dante Xuanzong bergumam, Yuan Fengjun mengumumkan bahwa game ke-6 dimulai. Segera, Putri Suci Feng Qingxin dan Putra Suci Xie Xiong menaiki arena. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Beberapa saat kemudian, Xie Xiong yang kehilangan satu tangan dan satu kaki. Dia segera mengambil kaki dan tangannya yang patah dan melarikan diri dari arena. Setelah Feng Qingxin memenangkan game ke-6, game ke-7 Luo Sheng melawan Jin Shaohong. Kebanyakan orang tahu bahwa Luo Sheng tidak hanya putra suci, tetapi juga keturunan dari leluhur divisi jiwa suci. Duel antara keduanya belum dimulai.
tetapi semua orang sudah berbicara tentang mereka berdua. Di mata semua orang, Jin Xiaohong jelas bukan lawan Luo Sheng. Ketika Tan Yun mengetahui tentang identitas Luo Sheng, dia juga percaya bahwa Jin Xiaohong bukan lawan Luo Sheng. Tetapi begitu keduanya naik ke atas arena, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Dan para murid yang awalnya berpikir bahwa Jin Xiaohong pasti akan mati, mereka tiba-tiba menjadi kaget. Di mata semua orang, tubuh Jin Xiaohong mengeluarkan cahaya emas. Setiap sinar cahaya emas memancarkan aura yang sangat tidak stabil. Beberapa saat kemudian setelah pertarungan sengit, Luo Sheng berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Dong Fang Sangsi berkata, "Gong Sun Yang Chun, Luo Sheng tidak boleh mati. Dia adalah keturunan leluhur divisi jiwa suci. Tolong biarkan Jin Xiaohong menunjukkan belas kasihan." Mendengarkan hal itu, Gong Sun Yang Chun terdiam, dan segera dia berkata melalui pikiran, "Tuan muda kedua, jika kamu menghabisinya, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi keluarga emas di masa depan." Setelah mendengarkan hal itu, Jin Xiaohong terbang menuju puncak gunung. Luo Sheng berkata, "Terima kasih kakak Jin karena tidak menghabisiku." Pada saat ini, suara ketidakpastian dan tes Shuangshong terdengar di benak Tan Yun. "Tan Yun, teknik yang baru saja dilakukan Jin Xiaohong itu seperti teknik yang digunakan oleh keluarga emas, yang merupakan salah satu dari keluarga kuno. Kamu dan Ying harus lebih berhati-hati." Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengangguk. Dia memasang penghalang kedap suara dan memberitahu Toba Ying. Ketika Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, suara Yuan Fengjun terdengar lagi. Sekarang babak kedua game terakhir, Luo Ruoshui melawan Tan Yun. Toba Ying menatap Tan Yun dengan cemas, lalu dia berkata dengan pelan, "Kecepatan Luo Ruoshui tidak lebih lambat dari milikmu. Kakak, jika kamu berada di alam jiwa suci tingkat sempurna, menghabisi dia secara alami akan sangat mudah. Tapi kamu hanya berada di alam jiwa suci tingkat ketiga. Kamu tidak boleh ceroboh." Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Aku mengerti." Setelah itu, Song Wuxiao dan Mu Mengyi mengingatkan Tan Yun bahwa dirinya harus memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Luo Ruoshui, dia maju ke depan dan berkata, "Mengyi, Xiao, apakah kalian tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun? Begitu Tan Yun naik ke arena, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya." Song Wuxiao memandang Luo Ruoshui dengan dingin, lalu dia berkata, "Kamu pergilah, aku tidak ingin melihatmu." Luo Ruoshui menatap Song Wuxiao dan berkata, "Kamu beraninya memarahi diriku. Di masa depan aku akan menghabisimu." Song Wuxiao berkata, "Jika aku sama denganmu di alam jiwa suci tingkat sempurna, maka sangat mudah bagiku untuk menghabisimu." Luo Ruoshui tertawa dan naik menuju arena. Segera, ratusan ribu murid dari divisi 5 jiwa berteriak, "Senior Luo pasti akan menghabisi Tan Yun." Saat kompetisi daftar suci, Senior Luo mendapatkan peringkat pertama. Dia pasti menghabisi Tan Yun dengan mudah. Mendengarkan suara para murid divisi 5 jiwa, Luo Ruoshui mengangkat tangannya, dan segera para murid divisi 5 jiwa menjadi terdiam. Luo Ruoshui menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Aku telah lama mendengar bahwa kamu menjadi murid terkuat di gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi. Aku ingin melihat apakah kamu dapat bertahan hidup di bawah seranganku." Tan Yun terbang dan melayang di langit. Aura Tan Yun langsung melonjak ke alam jiwa suci tingkat 9. Segera setelah itu, kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 11 atribut itu keluar dari tubuhnya. Lalu 11 atribut itu dialirkan ke dalam pedang Xiaozi. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, lalu mengayunkan pedang Xiaozi ke arah Luo Ruoshui. Segera langit bergetar dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki menuju ke arah Luo Ruoshui.
Sebelum bayangan pedang Hongmeng sampai, Luo Shui sudah merasakan aura kuat dari bayangan pedang Hongmeng. Semua orang terkejut karena tiba-tiba tubuh Luo Shui berwarna ungu. Tepat ketika bayangan pedang Hongmeng turun di atas kepala Luo Shui, energi iblis ungu seperti ular piton raksasa ungu melonjak keluar dari tubuh Luo Shui. Energi iblis ungu naik ke langit dan menghantam bayangan pedang Hongmeng. Semua orang masih ingat kekuatan bayangan pedang milik Tan Yun. Tetapi tanpa diduga, Luo Shui yang diselimuti energi iblis ungu justru tidak menghindar. Ketika kelompok energi iblis ungu mengenai bayangan pedang Hongmeng, bayangan pedang itu menjadi hancur berkeping-keping. Tan Yun menatap energi iblis ungu dan bergumam, sungguh energi yang sangat kuat. Di mata semua orang, energi iblis ungu menyelimuti Tan Yun, Shen Subing, dan Ta Xuangsong, Mu Mengyi, dan Song Xiao. Mereka menjadi gelisah. Pada saat ini, Tan Yun yang berada di dalam energi iblis ungu. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng dan samar-samar melihat bayangan orang yang menuju ke arah dirinya. Kecepatan bayangan itu sangat cepat, sehingga Tan Yun bahkan tidak sempat menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Luo Shui muncul di depan Tan Yun. Tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar berwarna ungu, dan cakar itu menghantam dada Tan Yun. Dengan suara retakan tulang, dada Tan Yun terkoyak dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Luo Shui memasukkan tangan kanannya ke dada Tan Yun, lalu tangan kirinya menghantam Tan Yun. Tan Yun tersentak kesakitan karena pukulan tangan kiri Luo Shui bisa menghancurkan senjata terhormat tingkat rendah. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas leher Luo Shui. Luo Shui membungkuk untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 jari tangan kanannya yang masuk ke dalam dada Tan Yun. Luo Shui melilit lengan kanan Tan Yun yang memegang pedang. Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan karena daging di lengan kanannya menghilang. Seluruh tangan kanan Tan Yun berubah menjadi tulang. Kemudian, lengan kanan Luo Shui mengambil pedang Xiaozi. Pedang Xiaozi menjadi bergetar di tangan Luo Shui karena ingin melepaskan diri. Tetapi Luo Shui melilit pedang Xiaozi. Luo Shui berputar-putar di udara dan mengayunkan pedang Xiaozi. Dagu Tan Yun terbelah dan tubuhnya terpental ke bawah arena. Luo Shui memegang kaki Tan Yun dan membawanya ke atas langit. Kemudian, Luo Shui menendang kepala Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Tan Yun jatuh dari langit dan menabrak arena dengan sangat keras. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Oke guys, buat kalian yang kebingungan ya, mengapa sih Mas Bambang dari divisi mantan dewa kok kayak lemah ya? Perbedaan ranah mereka terlalu jauh ya. Perbedaan antara alam jiwa suci tingkat ketiga dan keempat diibaratkan 10.000. Lalu tingkat keempat dan kelima juga beda 10.000. Tapi tingkat ke-9 dan tingkat sempurna bedanya langsung 50.000. Jadi wajar ya jika Tan Yun di alam jiwa suci tingkat ketiga agak babak belur lawan Luo Shui di alam jiwa suci tingkat sempurna. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.